Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang ada dalam jiwa kita. Allah senantiasa masih memberikan kesempatan umur, kesempatan waktu, menggunakan waktu yang terbaik, yaitu bulan suci Ramadan. Kita bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan memperbanyak amal salih yang kita lakukan sehingga mendapatkan keberkahan Ramadan dan menjadi catatan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Salawat serta salamullah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita sama-sama mendapatkan syafaat beliau. Ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi umat Islam. Hari yang mana turunnya sebuah kitab, turunnya Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah catatan sejarah tentang nuzul Quran, yang mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uzlah, menyendiri di dalam sebuah gua Hira, yang mana jauh dari kebisingan, jauh daripada keramaian masyarakat pada waktu itu. Beliau beruzlah menyendiri di sebuah gua Hira. Tiba-tiba datanglah Jibril alaihi salam dengan membawa sebuah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra ya Muhammad, kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad, bacalah, sampai 3 kali Jibril alaihissalam. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma ana biqari'in, ma ana biqari'in, ma ana biqari'in. Saya tidak bisa baca, saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa baca. Kan Nabi Muhammad SAW adalah ummi yang tidak pernah belajar ABC, tidak pernah bisa baca, tidak belajar baca dan tulis, maka disebut dengan ummi. Ikhwani fillah, masyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Jibril datang alaihissalam, Nabi Muhammad merasa takut, ketakutan menggigil badannya. Menggigil badannya ketika didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian setelah diajarkan oleh Jibril alaihissalam, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, dituntun oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan wahyu pertama tersebut, keluar dari Gua Hira, kemudian menuju rumahnya.
Kemudian setelah nyampe di rumah Nabi Muhammad SAW, disambutlah oleh Khadijah, yang mana muka, kemudian badan Nabi Muhammad SAW menggigil. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Kata Nabi Muhammad SAW kepada istrinya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian setelah diselimuti oleh Khadijah, oleh istrinya, Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian pada waktu berada di dalam Gua Hira yang didatangi oleh Jibril alaihi salam. Masya Allah. Surah yang pertama adalah surah Iqra, surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Apa hikmahnya? Bacalah. Artinya Allah senantiasa mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca. Membaca, lebih-lebih membaca Al-Quranul Karim sebagai tuntunan hidup kita, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran, karena Quran adalah sebagai tuntunan hidup kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Quran, bacalah Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran yang kita baca, karena Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, syafi'an li ashabi, nanti pada hari kiamat akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita, menjadi teman bagi kita, dan bisa menjadi sebuah pedoman hidup bagi kita. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Sudahkah hari ini, sudahkah Ramadan yang ke-17 ini kita sudah membaca Al-Quran? Atau masih belum? Kalau masih belum, ayo sama-sama membaca Al-Quran. Ayo sama-sama belajar Al-Quran. Ayo sama-sama dekati Quran, akrabi Quran, sehingga Quran ini menjadi penolong bagi kita nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW di hadis lainnya mengatakan, Iqra'ul Quran fi buyutikum. Bacalah Quran di rumah-rumah kalian. Bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Jangan jadikan Iqra'ul Quran, bacalah Quran, la taj'alu buyutakum maqabir, dan jangan jadikanlah rumah kalian sebagai kuburan, seperti kuburan. Artinya apa? Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW itu seperti kuburan yang suci, yang sunyi, senyap, dan gelap gulita. Seperti itulah. Walau bangunan tersebut tinggi, besar, mewah, seperti istana, tapi tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti kuburan. Wa iyyazubillah. Ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui nuzulul Quran, ayo kita sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran. Jadikan Quran itu adalah bacaan pertama dan utama untuk kita. Satu huruf saja itu diganjar oleh Allah SWT 10 kebaikan. Apalagi setiap ayat yang kita baca, setiap surat yang kita baca, dan setiap Al-Quran yang 30 juz kita khatamkan, itu insya Allah itu akan mendapatkan keberkahan, membawa keberkahan bagi kita, tidak hanya di dunia, bahkan insya Allah sampai di akhirat kelak. Maka
Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita di bulan suci Ramadan ini, ayo sama-sama minimal kita memiliki target. Target 1 bulan ini kita minim, yaitu khatam Al-Quran. Sudahkah kita khatam Quran? Dalam sejarah kita, umur 30, 40, 50 atau 60 saat ini, kalau belum pernah menghatamkan Quran, ayo kita belajar, memberikan target bagi kita untuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan melalui nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, memberikan motivasi bagi kita, memberikan hikmah bagi kita agar senantiasa kita dekat dengan Al-Quran. Setiap lisan yang ada pada diri insan manusia, mudah-mudahan lisan ini senantiasa banyak berzikir, membaca Al-Quranul Karim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang dan tentram. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ma'unah, pertolongan bagi kita sehingga lisan ini mudah untuk memperbanyak amal soleh, yaitu melalui membaca Al-Quranul Karim, sehingga Quran menjadikan pedoman hidup kita. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.